Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Baru dalam Pembelajaran akan menyampaikan hasil analisis SWOT eh, dari video pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran informatika di kelas 10 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis SMKN 1 Batelit. Berikut merupakan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Firyaliza Alia Yafina, kemudian Vivi Rosyidah, Moh Dwi Zainal Akbar, dan Selvia Mauli Hidayah. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Materi yang diajarkan oleh guru di sana yaitu integrasi aplikasi perkantoran. Sebelum memulai materi, berdasarkan rangkuman video yang kami ambil, diketahui bahwasannya pada kegiatan awal, guru mengawali pembelajaran dengan salam, doa bersama, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum memulai pembelajaran, guru pun mengawali dengan asesmen diagnostik, yang mana untuk mengetahui gaya belajar siswa. Tujuan dari pembelajaran ini sendiri yaitu peserta didik mampu menggunakan aplikasi perkantoran. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, yang mana pada kegiatan inti ini guru mengajarkan kepada siswa untuk pembuatan sertifikat menggunakan aplikasi Canva. Untuk teknologi yang digunakan yaitu berupa komputer dan juga internet. Sedangkan untuk media yang digunakan yaitu media berupa Canva dan juga Google Drive. Sedangkan aplikasi Canva sendiri merupakan aplikasi desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat desain secara profesional, di mana media Canva sudah menyediakan template yang memudahkan pengguna untuk mendesain grafis secara online. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis SWOT yang dilakukan pada aplikasi Canva. Ini sebagaimana Canva ini digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, untuk strength atau kekuatannya sendiri, yang pertama yaitu kreativitas dan desain menarik. Jadi ketersediaan template dan desain yang menarik pada aplikasi Canva itu sendiri ini dapat meningkatkan kreativitas dari guru dan murid sehingga dia bisa menyiapkan media pembelajaran yang baik dari penggunaan Canva ini. Kemudian yang kedua adalah efisiensi waktu. Jadi adanya ketersediaan template dan fitur dari Canva itu sendiri itu dapat digunakan untuk mempersingkat waktu pengerjaan dari pembuatan media ajar ataupun kegiatan pembelajaran yang lainnya. Kemudian variasi desain dan fitur. Canva dilengkapi dengan fitur animasi, template, dan juga penomoran halaman, sehingga dapat digunakan untuk membuat presentasi, slide, mind mapping, poster, dan masih banyak lainnya. Kemudian, Canva ini juga interaktif dan kolaboratif. Canva dapat digunakan secara bersamaan sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan juga meningkatkan interaksi antar siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Selanjutnya, untuk kekuatan Canva juga dapat meningkatkan ketertarikan dan motivasi belajar. Fitur Canva yang beragam dan mudah digunakan ini dapat menarik siswa untuk digunakan dalam melakukan pembelajaran dan menyajikan bahan ajar yang menarik.
Kemudian Canva ini juga praktis dan mudah untuk digunakan. Jadi aplikasi Canva ini dapat di-download melalui handphone ataupun dapat diakses menggunakan laptop secara online, sehingga mudah dan praktis digunakan dimanapun, baik ketika kita ingin menggunakannya untuk pembelajaran maupun untuk pekerjaan sekalipun. Kemudian Canva ini dapat digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan. Canva dapat digunakan untuk mendesain logo ataupun materi presentasi, sehingga tidak hanya dapat digunakan di dunia pendidikan, di dunia non-pendidikan pun Canva juga dapat digunakan. Seperti pada perusahaan pertanian misalnya, itu dapat menggunakan Canva ketika ingin mendesain logo ataupun membuat presentasi di perusahaan tersebut. Kemudian aksesibilitas gratis. Untuk Canva sendiri, beberapa fitur itu dapat diakses secara gratis dan dapat digunakan secara cuma-cuma, sehingga siswa dan guru itu tidak harus membayar biaya tambahan untuk menggunakan fitur dari Canva ini. Untuk selanjutnya yaitu kelemahan dari Canva. Yang pertama itu tidak semua fitur gratis, di mana pengguna tidak dapat mengakses fitur tersebut kecuali dengan cara membayar. Selanjutnya yang kedua yaitu kurangnya fitur tabel, di mana Canva tidak menyediakan pembuatan tabel manual, sehingga tabel yang dapat digunakan hanya terbatas sesuai yang ada dalam fitur Canva. Yang selanjutnya yaitu lama waktu mengunduh video, di mana pengunduhan video dalam Canva membutuhkan waktu yang lama, meskipun sudah terkoneksi dengan internet. Selanjutnya yaitu kurangnya kreativitas siswa, di mana dengan adanya banyak template yang bagus dan menarik, membuat siswa maupun guru menjadi kurang kreatif dan lebih memilih menggunakan template dibandingkan dengan menuangkan ide pembuatan bahan ajar. Dan yang terakhir yaitu perlunya akses internet, di mana jika tidak ada akses internet, maka media Canva tidak dapat digunakan. Untuk selanjutnya yaitu analisis SWOT opportunities atau peluang. Poin yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas siswa. Di sini siswa dapat memanfaatkan fitur yang ada dalam Canva untuk membuat pembelajaran yang menarik sesuai dengan kemauannya, sehingga memungkinkan untuk siswa aktif berpartisipasi untuk membuat proyek. Poin selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman konsep, yang mana materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dalam format visual akan memudahkan pemahaman siswa dalam memahami konsep yang dipelajari. Poin selanjutnya yaitu membuka peluang kolaborasi secara internasional. Kolaborasi yang disediakan Canva memungkinkan siswa dapat berkolaborasi dengan siswa dari berbagai lokasi. Poin selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan teknologi. Di sini pengguna atau siswa sendiri membantu siswa terbiasa dengan teknologi dan alat-alat digital yang dapat dimanfaatkan di masa depan. Sehingga fitur Canva di sini memberikan peluang siswa untuk belajar berbagai inovasi teknologi. Poin selanjutnya yaitu membantu guru dalam membuat materi pembelajaran yang inovatif. Ketersediaan template dapat digunakan guru untuk membuat materi pembelajaran yang menarik dalam mendesain pembelajaran yang inovatif, seperti pembuatan poster, PowerPoint, dan video pembelajaran. Berikutnya yaitu adalah threats atau ancaman. Yang pertama adalah ketergantungan pada platform online, di mana akses Canva ini terbatas tanpa adanya koneksi internet. Kita tahu bahwa Canva itu merupakan aplikasi berbasis web, sehingga dalam penggunaannya memerlukan koneksi internet yang stabil. Kemudian yang kedua adalah kompetisi dengan aplikasi edit yang lain. Dewasa ini banyak aplikasi-aplikasi editing seperti adanya
Adobe, Pictochart, Crello, di mana aplikasi editing itu menawarkan fitur-fitur yang gratis. Kemudian yang ketiga, siswa hanya terfokus pada desain, bukan konten. Dengan adanya penggunaan Canva yang menawarkan fitur-fitur gratis ini menyebabkan adanya distraksi, di mana siswa cenderung memilih desain yang menarik daripada isi konten dari materi yang akan dibuat. Kemudian, yang selanjutnya, adalah permasalahan hak cipta dan orisinalitas. Jadi, foto dan ilustrasi premium dari Canva itu memerlukan adanya lisensi, sehingga pengguna jika ingin menggunakan atau mengunduh gambar, jika tidak membeli lisensi itu, maka akan melanggar dari hak cipta itu sendiri. Kemudian, yang kelima adalah kesiapan dari pengguna. Hal ini berdampak eh, pada guru-guru senior yang mungkin eh, kurang menguasai atau tidak bisa mengaplikasikan teknologi dengan baik, sehingga guru ini tidak bisa mengajarkan Canva kepada murid-muridnya. Kemudian yang terakhir adalah berdampak pada kualitas pembelajaran. Hal ini dikarenakan eh, dengan pengaplikasian Canva, siswa ini cenderung terkadang hanya apa ya, em, memilih template yang sudah ada. Jadi siswa itu tidak mendesain ulang atau tidak membuat dari awal sendiri. Jadi ini bisa berakibat untuk mengurangi kreativitas dan inovasi dari siswa itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagaimana dari kekuatan atau strength penggunaan Canva ini dapat meningkatkan dari opportunities atau peluang. Nah, yang pertama itu siswa dapat memanfaatkan aplikasi Canva untuk menyajikan materi yang menarik yang telah tersedia di aplikasi Canva. Nah, di sini meskipun siswa itu menggunakan template mungkin itu dapat dikembangkan lagi template tersebut. Kemudian yang kedua, siswa dapat memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat infografis. Selain infografis juga siswa itu dapat membuat poster, kemudian mind map dan juga media pembelajaran yang lain untuk mempermudah pemahaman dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dapat memanfaatkan aplikasi Canva untuk meningkatkan keterampilan digital dan literasi teknologi. Selanjutnya, ini merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dari weakness atau kelemahan itu sendiri untuk mengurangi dari potensi ancaman yang akan terjadi ketika kita menggunakan Canva. Yang pertama yaitu mengupayakan penggunaan template. Ini hanya sebagai referensi dan tidak menjiplak template yang sudah ada. Ini merupakan upaya untuk menanggulangi dari pelanggaran hak cipta yang sudah disebutkan atau dijabarkan di materi sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan Canva Premium agar lebih banyak fitur yang dapat digunakan sehingga tetap dapat meningkatkan kreativitas dengan maksimal. Selanjutnya mengenai beberapa aspek yang terkandung dalam video pembelajaran tersebut. Untuk yang pertama, tentang jenis teknologi yang digunakan, eh, video tersebut tersedia teknologi. Kemudian yang kedua, jenis multimedia yang digunakan juga tersedia. Kemudian yang ketiga, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan tersedia. Kemudian yang keempat,
kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan tersedia. Yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia tersedia. Dan keenam, ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia juga tersedia. Demikian presentasi dari kelompok 2 mata kuliah teknologi baru dalam pembelajaran. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.